Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati segenap guru besar, senior, dan sejawat ID. Siang ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar ID Cabang Surabaya, yaitu mengenai refreshing COVID-19. Seperti kita ketahui, varian Omicron sudah menjadi perhatian khalayak umum, di mana yang saya perhatikan bahwa dalam 4 hari terakhir jumlah lonjakan kasus baru sudah sedemikian rupa. Dari tanggal 17 masih 700 kasus, kemudian 1.300 kasus, sampai dengan data terakhir tanggal 20 sudah 2.100 kasus. Nah, apakah langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebagai anggota ID dalam menghadapi virus COVID varian Omicron ini? Siang ini kita sudah bersama-sama dengan para ahlinya. Kita akan membahas tuntas mengenai virus COVID Omicron ini dari aspek imunologi, kemudian aspek virologi, aspek laboratoriumnya, serta aspek klinisnya. Berikutnya saya persilahkan kepada Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan Onkologi Ginekologi, untuk dapat memberikan sambutan. Silakan Dr. Brahmana. Terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru besar, para senior sejawat semua, yang terhormat khususnya para moderator dan panelis, senior guru saya Dr. Purnomo Budi, Dr. Ari Baskoro, kemudian sejawat saya Dr. Agung, dan kemudian sejawat saya Dr. Ari Baskoro dan Dr. Munawaroh. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi tetap dalam virtual mengenai refreshing COVID-19. Judulnya seolah refreshing, berarti sudah sempat lupa gitu ya. Tetapi sebetulnya tidak, karena pandemi ini belum benar-benar usai, tapi dengan dinamikanya, dan saat ini kita mendengar tentang Omicron sudah sampai di Indonesia dan kemudian kasusnya berkembang cepat. Otomatis kita juga harus dalam tanda kutip siap-siap dalam arti siang hari ini juga kita harus mengupdate ilmu kita. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, para pakar-pakarnya langsung akan memberikan wawasan ke kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi lebih siap karena kita telah belajar banyak pada varian Delta Juni, Juli, Agustus kemarin. Mudah-mudahan fasilitas dan sumber daya manusia dan segalanya lebih siap. Meskipun diduga Omicron itu lebih cepat menyebar, transmisinya lebih cepat, sehingga meskipun yang masuk rumah sakit sedikit, tetapi kalau jumlahnya banyak, persentasenya jumlah N-nya akan menjadi besar juga. Ini yang harus diantisipasi. Nanti kita mendengarkan dari paparan para ahli itu. Saya terima kasih, hormat saya untuk semua partisipan. Mudah-mudahan kita tetap semangat semua dan diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana telah membuka acara. Berikutnya kita akan mengikuti paparan masing-masing dari Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, SPMK, spesialis mikrobiologi klinik, Magister Sains dan Magister Kedokteran Klinik. Kemudian diikuti oleh dengan Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Kemudian Dr. Munawaroh Fitriah, spesialis patologi klinik. Dan yang terakhir, aspek klinik varian Omicron akan dibawakan oleh Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Berikutnya saya persilahkan kepada moderator yang kami hormati, kepada Dr. Purnomo Budi, spesialis penyakit dalam konsultan, untuk dapat membimbing acara. Matur nuwun, Dokter. Silakan. Terima kasih Dr. Pandu, terima kasih Dr. Brahmana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan selaku Ketua ID Surabaya, yang telah memberi kesempatan pada saya sebagai moderator. Dan yang saya hormati para guru besar, para senior, anggota ID, baik Surabaya ataupun di luar Surabaya, yang bisa hadir mengikuti acara ini. Kita langsung saja menginjak kepada acara pertama, yaitu paparan oleh Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo. Pendidikannya lengkap,
jadi mulai dokter, kemudian mempunyai magister imunologi, di samping itu kemudian beliau mengambil S3 dan masih kurang lagi diteruskan dengan mengambil magister kedokteran klinik, combine dengan spesialis mikrobiologi klinik. Saya rasa kita telah kenal beliau dengan baik, staf dan pengajar daripada Departemen Mikrobiologi KAFK UNER dan KSM Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami persilakan Dr. Agung, waktunya 20 menit. Kami persilakan. Terima kasih moderator, Dr. Purnomo. Izinkan saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para guru-guru besar, para senior, para sejawat ID. Izinkan saya menampilkan slide yang berjudul Omikron varian dari aspek virologi. Ini yang banyak kita bicarakan, yaitu mulai pandemi, asal-usul Omikron dari mana, bagaimana replikasi SARS-CoV, mutasi varian Omikron, dan riset virologi terkait Omikron. Kita akhiri nanti dengan kesimpulan. Kalau kita lihat data WHO, ya, COVID weekly, ini kita dapatkan ternyata pada awal Januari, ini menunjukkan fenomena yang menarik karena angka infeksinya sangat tinggi melebihi gelombang-gelombang yang pernah dimiliki oleh benua-benua itu. Sangat tinggi sekali. Ya. Berikutnya kita lihat data dari regio WHO, Eropa, Amerika, Southeast Asia, dan seterusnya, tertinggi penambahan kasus pada Asia Tenggara, ya, sekitar 145, ya, tinggi sekali. Ya. Sedangkan Afrika mulai menurun. Tentunya ini Afrika adalah asal dari Omikron. Ya. Kalau kita lihat data antara Delta dengan Omikron, ini hampir sama petanya. Delta sudah menyebar, kemudian Omikron juga mulai menyebar di banyak negara, sampai sekarang sudah lebih dari 100 negara. Ya. Dan bisa kita ketahui ini adalah rangkuman fenotip dari WHO yang dikumpulkan. Apa bedanya Delta dengan Omikron? Yaitu WHO menyebutkan ada 4, yaitu apakah penularannya, derajat berat penyakitnya, bagaimana reinfeksinya, risikonya, kemudian impact-nya pada diagnostik. Delta mengalami peningkatan transmissibility, demikian juga Omikron. Kemudian derajatnya penyakit Delta lebih berat, Omikron ini diperkirakan lebih ringan. Ya, nanti kita lihat. Kemudian untuk risk of reinfection, terjadi penurunan ini, netralisasi, ya. Sedangkan Omikron diketahui meningkat resiko reinfeksinya. Sedangkan untuk impact terhadap diagnostiknya, Delta tidak berpengaruh, sedangkan Omikron ini PCR-nya masih bisa bagus hasilnya, kemudian antigen ini masih perlu investigasi. Kita fokuskan nanti pembicaraan tentang penularan, derajat berat penyakit dari sisi viru, kemudian kenapa kok terjadi risiko reinfeksi. Ini adalah asal-usul Omikron. Kalau kita lihat phylogenetic tree seperti ini, jadi sebenarnya kalau kita lihat Omikron ini leluhurnya sama dengan varian-varian yang disebutkan oleh WHO, alfa, beta, gamma, dan delta. Ya. Jadi sama, common ancestor-nya adalah D614G. Ya. Kemudian bisa kita lihat kemampuan Omikron di tempat asalnya di Afrika Selatan meningkat tajam, ya, dibandingkan Delta dan Beta yang berasal dari Beta sendiri dari Afrika Selatan. Ini dalam beberapa hari, ya, dia sudah sampai menguasai hampir 100% populasi yang terinfeksi di situ. Ya. Kemudian bisa dilihat mereka berpindah tempat ke Eropa, ke Amerika, dan bisa kita lihat ini data di bulan Desember, Omikron sudah nyempil di sini, ya, mulai menggeser Delta walaupun kecil. Kalau kita lihat phylogenetic tree, ya, Omikron
kecil ya di sini dibandingkan dengan alfa, beta, gamma, dan delta yang banyak ini ya. Kemudian bisa kita lihat dari Pango lineage, kemudian Extrin, kemudian GSID, ini macam-macam. Seringkali kita menyebut B11529, kemudian dilaporkan awal November 2021. Jadi dia under monitoring 24, kemudian WHO dijadikan VOC tanggal 26, dalam waktu 2 hari saja. Dari banyak negara disebutkan kasusnya banyak terjadi pada perempuan, kemudian usia terbanyak pada 18 sampai 39 tahun. Kemudian yang terinfeksi adalah dengan status vaksin terbanyak yang sudah tervaksin 2 dosis, kemudian baru tanpa vaksin. Kalau kita lihat bagaimana coronavirus masuk ke dalam sel, ada 2 cara, lewat reseptornya atau lewat endosomal, tapi tetap menggunakan reseptor. Ada 2 cara ini ya. Kemudian mereka masuk ke dalam sel, kemudian mengalami proses replikasi. Di sini ada 2 yang penting nanti, yaitu adalah genomic RNA karena virus RNA, kemudian subgenomic RNA yang digunakan untuk translasi ya. Sedangkan genomic RNA ini digunakan untuk membentuk virus baru ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada non-struktural protein dan struktural protein. Ya. Kalau struktural protein ini yang membentuk struktur virus, sedangkan non-struktural protein yang membantu proses replikasi. Ya. Nah, ini ada subgenomik, kemudian ada genomik. Nah, ternyata coronavirus ini memiliki organel, dia membentuk organel di dalam sel, ya, untuk melakukan replikasi. Ada yang disebut sebagai DMS, CM, dan disitulah mereka bereplikasi ya. Kemudian ada porin untuk keluar dari organel tersebut untuk mengeluarkan RNA-nya. Ada 2 hal penting yang di sini yang perlu kita garis bawahi, yaitu genomic RNA. Di sini dia akan melakukan proses penggandaan. Saat proses penggandaan inilah replikasi ya, terjadi proses mutasi ya. Demikian juga penggandaan pada subgenomic mRNA ini, tapi biasanya di sini mereka lalu mengarah ke translasi ya. Setelah proses replikasi mereka akan mengalami proses maturasi, kemudian budding dan lepas. Ini mekanismenya. Jadi bisa dilihat genom RNA dari SARS-CoV-2 ini menyandi banyak protein, ya, mulai non-struktural dan struktural. Bagaimana mutasi ini terjadi pada virus corona atau SARS-CoV-2 kemudian menghasilkan Omikron, ya. Di sini bisa dilihat awalnya berasal dari Wuhan, kemudian mereka mengalami mutasi menjadi D614 varian, ya ini adalah common ancestor D614G, seringkali kita sebut seperti itu. Kemudian mereka menuju banyak negara, kemudian bermutasi menjadi alfa, beta, gamma, ya. Nah, di sini salah satunya adalah mereka satu induk, yaitu D614G. Sedangkan Omikron ini pecahnya di G614G, D614G. Kemudian apa yang membuat mereka berbeda dibandingkan Delta? Ternyata Omikron mutasinya lebih banyak, terutama pada protein spike sekitar 32. Ini adalah fokus mutasinya dibandingkan Delta yang hanya kurang dari 10 atau 14 ya. Kalau ini adalah gambaran Omicron spike dari atas. Ada peptida yang mengalami asam amino yang mengalami delesi ya. Ada yang mengalami mutasi berganti sehingga strukturnya otomatis berubah. Kemudian ini mutasi pada D614G yaitu nenek moyangnya berada di pinggang dari spike ini yang menyebabkan dia lebih infeksius. Kemudian mutasi berikutnya N501 pada spike, ini meningkatkan binding. Ini juga kita dapatkan pada alfa, beta, dan gamma. Kemudian mutasi E484K, ya,
Ini adalah mutasi yang menyebabkan virus ini mampu evade, ya, menghindar dari antibodi. Kita juga dapatkan pada beta dan gamma, ya. Kemudian L452R mutasi menyebabkan dia mudah sekali spreading. Ini yang dicurigai, mutasi ini yang menyebabkan dia cepat sekali. Kemudian K417N, ini kemampuan bindingnya juga meningkat. Ini kita juga temukan pada alfa dan beta. Ada satu penelitian yang menarik yang diumumkan oleh Fakultas Kedokteran di Universitas Hong Kong, yaitu tentang Omikron dibandingkan dengan Delta. Yang pertama adalah Omikron dibandingkan Delta. Ternyata pada saat mereka menginfeksi bronkus, ya, Omikron ini memiliki kecepatan menginfeksi 74 kali dibandingkan Delta di bronkus, ya. Tapi berbeda pada saat dia menginfeksi paru. Ternyata Omikron kalah dengan virus original yang berasal dari Wuhan. Sehingga nanti bisa kita lihat apa yang terjadi. Jadi dia menginfeksi di rongga hidung, di bronkus, tapi di paru sedikit sekali. Sehingga ini yang menunjukkan severity of disease-nya menjadi rendah. Ya, terjadi bronkitis tapi tidak terjadi pneumonia. Ya. Nah, ini di bronkus dibandingkan dengan varian yang lain, bisa kita lihat di sini. Dia Omikron menginfeksi bronkus, kemudian dengan mikroskop elektron, partikel-partikelnya bisa kita lihat berada di vesikel, kemudian mereka bading dan lepas. Dan ini bisa kita lihat dibandingkan dengan varian yang lain, alfa, beta, delta, omikron, ya. Nah, ini dibandingkan ini di bronkus, kemudian ini di paru. Ternyata setelah dilakukan pewarnaan IAC, di parunya lebih juarang sekali dibandingkan varian-varian yang lain. Sedangkan di bronkus sama. Ya. Untuk membuktikan lebih bagus, maka dilakukan pemeriksaan fluoresen, ya, imunofluoresen. Nah, ini bisa dilihat antara alfa, beta, delta, dan omikron pada bronkus. Dilihat apakah mereka menginfeksi sel bersilia, goblet, dan club cell. Ternyata minimal sekali untuk omikron. Penelitian berikutnya kita dapatkan juga dari ini, ya, Departemen Infectious Disease Imperial College London. Di sini mereka juga meneliti tentang Omikron. Yang pertama adalah melihat plak C dan membandingkan antara Omikron dengan Delta. Sebenarnya dua-duanya menghasilkan plak C yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menginfeksi terhadap sel, ya. Delta menghasilkan plak C yang besar-besar, bulat-bulat besar-besar, ya. Sedangkan Omikron kecil-kecil. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk membunuh sel sangat minimal dibandingkan Delta. Ya, bisa dilihat sahabat sekalian, plak C-nya seperti itu. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan ancestralnya, yaitu dari Wuhan, ya, Omikron masih kalah jauh, ya, lebih strong yang dari Wuhan. Ya, ini terjadi proses penurunan, kelihatannya Omikron ini agak letoy, ya. Kalau dibandingkan bagaimana replikasi antara Omikron dengan Delta, ya, ternyata ya seperti tadi disebutkan cepat sekali Omikron, ya. Nah, kemudian pada saat mereka dilakukan mix pencampuran Omikron dengan Delta, apa yang terjadi? Ternyata Omikron mendominasi, menggeser Delta. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, padahal pada beberapa literatur menyebutkan bahwa Delta saat belum munculnya Omikron, Delta ini mendominasi, mengalahkan Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, dan varian lain. Tapi pada saat dia dikultur bersama dengan Omikron, Delta ini kalah dominan. Ya. Dan ini bisa kita lihat, Omikron mampu tumbuh di hampir semua sel kultur pada hewan terutama, ya, mulai kucing, hamster, dan seterusnya. Dan Omikron di sini minimal sekali menghasilkan syncytia, yaitu sel penyatuan sel, ya. Sedangkan Delta, kemudian D614G mampu menggabung-gabungkan sel pada sel kultur, ya. Sedangkan Omikron ini ternyata efisien masuk ke dalam sel, tapi menggunakan satu cara yang dilakukan banyak coronavirus.
Awalnya dianggap masuk lewat reseptor, tapi ternyata enggak. Dia masuk lewat endosomal entry pathway. Jadi kalau dibandingkan Delta, Delta menggunakan reseptor, sedangkan Omikron tidak. Dihambat dengan cara apapun, dia tetap mampu melakukan replikasi pada sel. Nah, ini bisa kita lihat, jadi kenapa Omikron cepat sekali, jadi tanpa dia menempel ke dalam sel, ke reseptornya, dia mampu masuk ke dalam sel tubuh kita, kemudian melakukan replikasi menggunakan endosom itu. Ya, nah, ini terbukti setelah masuk ke dalam sel, pada unit subseluler dia berada di aparatus Golgi, ya. Kemudian ada penelitian yang menarik ini, bagaimana survival time Omikron dibandingkan dengan virus-virus lain pada permukaan plastik dan permukaan kulit, ya. Ternyata Omikron ini A dan C permukaan plastik ternyata mampu menyamai alfa Omikron. Kemudian pada permukaan kulit, alfa, beta, dan Omikron ini yang paling juara. Sedangkan berikutnya half-life-nya lebih tinggi Omikron daripada si varian lain. Jadi bisa kita lihat pada permukaan plastik dan kulit kita Omikron lebih lama hidupnya. Ya. Bagaimana dengan efek Omikron pada disinfektan? Ini ada dua yang kita uji, yaitu dua jenis alkohol, yaitu etanol dan satunya IPA. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dibandingkan virus Wuhan, alfa, beta, dan gamma, mereka hampir sama. Ya. Jadi sebenarnya alkohol mampu untuk membunuh semua varian. Ya. Omikron ini memicu produksi interferon, ya, dibandingkan Delta. Bisa kita lihat di sini Delta menghasilkan interferon sedikit, ya. Jadi Anda bisa bayangkan hasilnya selalu infeksi yang berat, sedangkan Omikron tidak, karena interferon diproduksi. Dan kita tahu interferon ini adalah sitokin antiviral, ya. Ini adalah hoax yang muncul yang banyak kita dapatkan, ada infeksi Delmicron. Jadi Delmicron ini adalah gabungan kata Delta dan Omikron. Biasanya diperkenalkan oleh media, merupakan infeksi yang terjadi bersama antara varian Delta dan varian Omikron pada suatu daerah. Jadi bukan pada gabungan atau perkawinan dari Delta dan Omikron, bukan. Ya. Ini banyak dikenal di India, Eropa, dan Amerika. Berikutnya adalah infeksi florona, ya. Ini banyak di Facebook, kemudian di Twitter dan seterusnya. Ini gabungan kata flu dan corona, diperkenalkan oleh media dan merupakan infeksi yang terjadi bersamaan pada satu orang, yaitu terinfeksi influenza dan corona. Terjadi di daerah subtropik, jadi sebelum ini Omikron muncul, corona sudah banyak dan bersatu dengan flu menyerang satu orang. Sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin influenza dan COVID-19. Ya. Kesimpulan ini yang bisa kita ambil bahwa varian Omikron sudah masuk ke Surabaya, menyebar ke masyarakat dengan cepat, dan kita buktikan secara virologis tadi, pemeriksaannya juga ada. Kemudian dilaporkan gejala ringan dibandingkan Delta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia hanya melakukan replikasi pada jaringan tertentu, tidak di paru, ada terjadi replikasi di paru tapi minimal sekali, ya. Kemudian resiko reinfeksi meningkat karena banyaknya mutasi pada spike, itu yang kemungkinan terjadi reinfeksi. Dan terakhir, pencegahan Omikron mungkin dengan mendisiplinkan 3M, dan kita harus melengkapi vaksinasi plus booster. Nanti aspek imunologinya akan dibawakan Dr. Ari Baskoro. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu. Saya kembali ke Bapak Moderator. Silakan Dr. Purnomo. Luar biasa, terima kasih. Jelas sekali paparannya dari aspek virologi